bima'rufin wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Kemarin surat Al-Baqarah 231 sampai pada pertengahan ayat ini. Sampai pada kemarin kan disebutkan wa idza talaqtum nisaa fabalagna ajalahunna. Kalau memang kamu sekalian mencerai istri-istri, fabalagna ajalahunna. Ai garabna inqidha'u iddatihinna. Garabna inqidha'u iddatihinna. Kalau sudah mendekati akan selesainya iddah setelah cerai, waktu untuk kembali tinggal sedikit, maka fa'amsikuhunna, maka peganglah itu perempuan. Artinya apa? Bi'anturaji'uhunna, kembali lagi untuk menarik menjadi istrinya, bima'rufin, tapi dengan cara yang ma'ruf, ay min ghairi dororin, jangan ada tujuan jelek. Atau kalau anda ausarrihuhunna, lepaskan itu mereka istri, jangan ditarik kepada rujuk, tapi bima'rufin. Bima'rufin, Imam Sya'rani mengatakan jangan ada permusuhan nanti, tidak perlu tundat-tundat. Kalau ada orang alim tanya, yang akan menyelesaikan baru disampaikan sebabnya. Kalau tidak usah. Itu karena biasanya kalau sudah perceraian itu turun temurun nanti. Ini musuh terus. Tidak boleh. Pegang dengan cara yang terbaik. Jangan dilepas. Atau kalau melepas, lepas tapi jangan permusuhan. Selesai. Kalau ditanya kenapa kok gini? Ya sudah, judulnya sudah selesai. Itu selesai. Itu makna ausarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna. Janganlah engkau memegang, janganlah engkau rujuk kepada mereka istri tadi itu diroron, dengan cara yang tidak baik. Lita'tadu, maka hal itu akan menyebabkan pelampauan batas hukum-hukum Allah. Itu. Wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang berbuat seperti itu, faqad zalama nafsah, berarti dia telah mendolimi dirinya. Siapa orang yang berbuat seperti itu, berarti dia telah mendolimi dirinya. Kok bisa dikatakan mendolimi dirinya? Bita'widhiha ila adzabillah. Karena menarik dirinya tadi itu untuk menuju kemurkaan Allah. Itu. Makanya dikatakan wala tumsikuhunna diroron. Diror itu apa artinya? Diror itu artinya annaka tasna'u syai'an fi dhahirihi annaka turidul khaira wa fil batini turidus syarra. Yang namanya diroron itu kan Allah menyatakan gini, wala tumsikuhunna, jangan engkau pegang itu perempuan. Artinya apa? Kan kamu sudah jatuh kentolak sama dia. Dia masih dalam masa iddah. Ada kesempatan untuk kembali. Oh, kamu ngambil keputusan untuk megang itu perempuan, untuk rujuk kepada itu perempuan. Tapi jangan engkau rujuk lagi kalau tujuanmu diroron. Karena engkau berbuat keburukan. Apa diror itu? Annaka tasna'u syai'an fi dhahirihi. Engkau berbuat sesuatu di dalam dohirnya. Annaka turidul khaira, dohirnya kamu, sesungguhnya kamu menginginkan kebaikan, dohiri. Wa fil batini turidu asyarra, tapi secara batin kamu menginginkan keburukan. Itu diror namanya. Jadi diror, dohirnya baik, batinnya rusak. Itu. Maka ada masjid yang pernah diperintahkan oleh Nabi untuk dirobohkan. Ada masjid itu
diperintahkan oleh Nabi untuk dirobohkan. Namanya Masjid Diror. Aslinya bukan itu. Itu penjulukan saja. Masjid itu dinamakan Masjid Diror. Karena apa? Dikatakan Masjid Diror, fadhahiru bina'ihi annahu masjid. Dohirnya itu merupakan masjid. Oh, namanya masjid. Bunia lissolati fi. Dibangun untuk sholat di dalamnya. Tapi wafil batin, di dalam batinnya, kana al-hadfu minhu. Kehancuran. Di dalamnya, dari masjid itu. Al-kufru. Wa al-kufru, karena ada kekufuran. Karena itu saingan saja. Wa tafriqu bainal mu'minin. Itu masjid dibangun untuk nyaingi wong mukmin. Namanya masjid apa gitu ya. Tapi aslinya Masjid Diror jenenge. Jadi kalau misalnya ada orang bangun masjid untuk nyaingi masjid depan itu, namanya masjid apa? Apa misalnya Mutakin misal. Ya apa? Bukan. Ganti yang pelakati Masjid Diror. Jadi panggilan Masjid Diror itu bukan aslinya dijenengi Diror, bukan. Karena sifatnya itu dohirnya masjid untuk sholat, tapi dalamnya kehancuran Islam. Karena di dalamnya yang berperan orang-orang kafir, orang-orang munafikun, tujuannya untuk ngancurkan, memecah belah umat Islam. Koyok yakin. Duduk masjid to uang. Nama ente siapa? Fulan, bukan. Nama ente Diror. Mungkin dia adu-adu kok. Ente kan dohirnya kan pakaian Rasulullah. Yang ente sampaikan dohirnya itu qala Allah, qala Rasul. Tapi ente memecah belah umat. Ya berarti Diror. Diganti aja namanya Diror. Iya. Wa kadzalika ad-diror fi zawaj. Yang namanya diror itu juga ada di pernikahan. Misalnya, yaqulu ar-rajulu ana la uridu talaqaha. Aku tidak menginginkan mencerai itu istri. Ana la uridu talaqaha. Wasa'u'iduha dan aku akan a'ada yu'idu mengembalikan. Aku akan mengembalikan. Ha itu siapa? Perempuan. Libaitiha, ke rumahnya. Yaqulu dadika wa yabitu fi nafsihi ayyu'idaha. Tapi laisa al-muraduhu illa liyudhillahu. Yudhillu, menghilangkan. Tidak ada tujuan lain, dia kembali gitu, menghinakan. Wayan takima. Apa intakoma? Balas dendam. Wadala yakrul Islam. Bal wa yunha anhu. Ini tidak tetap sama Islam, tidak ada Islam seperti itu. Yunha, dilarang, tidak boleh. Tujuan tidak baik. Itu. Nah kemudian dikatakan di sini, kan Allah menyatakan di sini, wala tumsikuhunna diraron lita'tadu. Kan ditakutkan kamu melampaui batas. Ya, janganlah engkau memegang istrimu, kembali rujuk kepada istrimu, tapi tujuanmu jelek, menghinakan ini dan sebagainya. Kenapa? Lita'tadu, karena kamu akan berbuat melampaui batas nanti. Taib. Wa may yaf'al dzalika. Siapa orang yang berbuat itu faqad dzalama nafsa, berarti dia telah mendolimi dirinya sendiri. Kata Imam Syarawi gini, fa iyyaka antadunna annaka hina ta'tadi ala zaujatik ba'da an turaji'aha annaka dzalamtaha hiya. Jangan kamu menyangka kalau misalnya kamu itu berbuat kejelekan kepada istri kamu, kemudian kamu katakan bahwasannya aku telah puas, aku telah cocok untuk balas dendam, aku siksa dia, aku dolimi dia. Bukan. Innama anta tadlimu nafsaka.
Hakikatnya perbuatanmu itu mendolimi diri kamu sendiri. Jangan beranggapan kalau kita punya kekuasaan, kita punya omongan, tak ajurno rejal ini. Anak hinakan ini fulan ini. Taib. Seolah-olah apa? Ente menang. Enggak. Perbuatanmu itu ngancurkan diri kamu sendiri. Loh, kok bisa? Li'annaka hina ta'tadi ala insanin qad ja'alta rabbahu fi janibih. Karena ketika engkau berbuat melampaui batas kepada seorang manusia, kamu berbuat dolim kepada manusia, kamu ambil haknya manusia, kamu hinakan itu manusia, lebih-lebih istri. Qad ja'alta, berarti apa? Benar-benar kamu telah menjadikan Rabbahu, Tuhannya Allah, fi janibih, di sisi dia. Berarti kamu menjadikan apa? Allah berpihak sama dia. Kalau sudah Allah berpihak sama dia, apa yang terjadi? Fa in da'a alaik. Kalau sampai dia doa mengeluh kepada Allah, gabilallahu da'watah, Allah akan menerima doanya. Berarti orang dolim itu kepada orang lain itu menjadikan sang maha penguasa berada di sisinya. Kalau sudah ada di sisinya, hancur. Mau dia doa ngeluh, mau enggak, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang ganggu waliku, katanya Allah. Ini makna siapa yang mengganggu waliku, ini walinya diem, walinya maafkan. Tapi faqad adzantuhu bil harb, aku mengumandangkan perang dengan orang itu. Makanya pemusuh walinya Allah itu kebanyakan mati su'ul khotimah, seperti pemakan riba dua. Pemakan riba, pemusuh walinya Allah, itu kebanyakan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu. Wabidzalika tahrumu nafsaka min ridallah anka. Pengharaman tuh ridhonya Allah, tidak ada ridhonya. Wa hal hunaka dulmun akthar min adh-dhulmi alladhi ya'tika bi sukhtillahi 'alaik. Apakah ada sesuatu yang lebih besar lagi bentuk kedoliman ketika engkau menjadikan Allah di sisi mereka, kemudian Allah tidak jatuhkan rahmatnya kepadamu, tapi justru kamu dihancurkan sama Allah? Ada yang lebih besar dari itu? Itu tidak ada. Ngerti ya? Cuma mentang-mentang aku menang, aku berhasil. Nah, hancur nanti. Hancur. Kadang-kadang gini ya. Orang-orang soleh itu menjadikan kekuatan hati itu menggetarkan musuhnya Allah. Ada satu kejadian, ada kan namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini termasuk juga dalang utama pembunuh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, yang terkenal min jumlatil faqih sahabah, termasuk kelompok faqihnya sahabat. Ketika beliau tawaf disuduk, fajar kita diselip. Tidak ada yang tahu, tapi prasangka kuat di situ karena apa? Perintahnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf sampai dikatakan itu dia ini setiap hari harus bunuh orang, kalau tidak enak. Dan subhanallah, terkadang orang itu kalau sudah dihinakan sama Allah, dia tidak merasa kalau dirinya dihinakan. Tak ulangi lagi ya, orang itu kalau sudah dihinakan sama Allah, terkadang dia tidak merasa kalau dirinya dihinakan sama Allah. Apa contohnya? Hajjaj bin Yusuf. Itu Hajjaj bin Yusuf di dunia dinampakkan loh sama Allah. Dengan apa? Keluar dari mulutnya itu kalau mau berak, mau kencing dari mulut. Sehingga tidak mampu orang deket gini. Kenapa? Bau. Jadi tempat normalnya tertutup. Ini Hajjaj bin Yusuf. Kemudian suatu saat Hajjaj bin Yusuf itu menentukan jam malam. Mengatakan, siapa orang yang kelihatan nanti jam sekian sampai jam sekian keluar, tangkep, bunuh.
Akhir. Sudah jaga-jaga itu, siap punya tentara semuanya jaga di situ. Apa yang terjadi gitu-gitu? Kelihatan ada pemuda lewat. Ditangkap. Ada apa ini katanya? Kamu tidak tahu di jam malam? Tahu. Terus kenapa keluar? Ada perlunya aku katanya. Ini perintah dari Hajjaj bin Yusuf. Perintah yang ada padaku lebih berat daripada perintahnya Hajjaj bin Yusuf. Oh, ente berani ngomong depannya dia? Berani? Berani. Mati Pak. Mati kalau sudah gitu. Dibawa ke Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ini keluar gini tuan. Apa rojo tak sopos. Oh ya. Bener. Kenapa ente keluar katanya? Ada perlunya. Kamu tidak tahu perintah dari dia? Tahu. Terus kenapa keluar katanya? Karena ibuku sakit. Butuh beli obat. Kalau aku biarkan ibuku minum obat, bisa-bisa meninggal ibuku. Aku terhitung durhaka. Aku tidak peduli sama perintahmu. Deket gini, Yusuf. Berani ngomong sama aku. Katanya nih, agak ke sana ente. Ente agak menjauh. Mulut ente bau. Kaget ini Yusuf. Singklah ini kaget tapi loh ini. Menang. Kamu tahu dari resikonya? Tahu. Apa resikonya? Katanya mau dibunuh. Kenapa tidak takut? Kalau Allah tidak nentukan aku mati, tidak mati. Tapi kalau Allah balik, kamu yang mati Hajjaj, kamu akan mati sekarang. Tuding. Di ngarepi. Itu gemeter Hajjaj bin Yusuf. Sampai mengatakan, keluarkan. Bebaskan katanya. Dalam sejarahnya, setelah dia jadi penguasa, hanya malam itu saja dia tidak bunuh orang. Ini kekuatan ya. Kenapa? Birrul walidin. Karena bismillah. Butuh darurat nemen, gak sepeda motor, lali, ono prit. Ya, tukang parkir, ya itu polisi misalnya. Apa Pak? Yang kok enggak? Oh iya kok gampang wis gampang. Iki KTP kok ono wis tinggal di. Ono. Iya, coba tiba-tiba. Darurat kok. Kalau darurat itu biar mahdurat rek. Karena Allah. Jangan dolim. Kalau tidak dolim berani ente. Akan dibuat kewibawaan dalam diri ente. Ya, sumbernya kan Rasulullah. Kasih pedang ini. Kalau sekarang siapa yang mau bantu ente? Wahai Muhammad. Ya lu jambal mana? Allah. Mulukur. Jatuh. Cekal balik. Kalau sekarang siapa yang bantu ente? Tidak ada. Ente ini orang khair, Masya Allah. Ya. Ana ini tidak mengenal ente kecuali orang baik. Ana yakin itu maafkan ana. Gitu. Kasih. Jangan diulangi lagi wis. Kita orang ini apa dikono? Ya, baik itu. Kekuatan gitu ya. Nah, lanjut sekarang. Wa may yaf'al dzalika? Siapa orang yang berbuat hal tersebut? Faqad dzalama nafsahu wa la tattakhidu ayatillahi huzwa. Janganlah ya engkau jadikan ayat-ayat Allah, apa ayat Allah ini? Nidhamullah. Janganlah engkau jadikan aturan-aturan Allah huzuan sebagai bentuk bahan olok-olok. Jangan buat mainan syariatnya Allah. Jangan dikatakan ini itu bisa kufur loh, naudzubillah. Jangan buat mainan. Ayo khudhu nidamallahi ala annahu nidamun ja'a liyahkuma harakatal hayati hukman bila murawighatin wa bila tahliqin fi khayalin kadhib. Ambil aturannya Allah ya, bahwasanya ini datang dari Allah untuk ngatur syariat, untuk ngatur kehidupan kita. Kemudian jangan remeng-remeng. Muraghawa itu menggok merene menggok merono. Ndak wis, lek haram ya haram titik. Cuk tuwa-tuwa, haram, mari wassalam. Ojo koyo iya. Ndak koyo-koyo ndak.
Ikaturan Allah, jangan buat mainan. Innamahu amrun waqi'iyun. Semua aturannya Allah pasti urusan yang pasti terjadi. Itu. Lagi perempuan tidak boleh untuk nyepelekan ya. Termasuk kan ada kadang-kadang sekarang itu ada model-model kerja sing ngawur. Dikatakan gini, wis inti ngasih uang sama ana sudah sekian. Nanti aku berikan keuntungan kepadamu sekian. Bidang kerjanya apa? Wis apa jalannya ana? Nggak boleh. Harus tahu apa kerjanya. Kemudian pembagiannya kapan? Setiap 1 bulan ana beri ente 2 juta. Nggak boleh. Nggak boleh. Prosentase. Karena kalau enggak, iku riba jenenge. Tapi nggak usah tapi-tapian. Haram titik. Nggak nurut kan? Nggak nurut. Melo. Masuk uang 100 juta, 200 juta. Rabbil izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil. Hilang duit. Piber. Kejadian enggak? Kejadian, Kang. Ente punya uang berapa? 10 juta. Tal. Berikan ke ana. Tak sulap. Dapat 20 juta. Kayak no. Bilang. Masuk 20 juta, 40 juta, beleng. Ngelebokno sertifikat omai kabeh, beleng. Amblas. Sudahlah, ini aturan sudah Allah ngatur semuanya ini. Ndak perlu daniko, ndak wis. Lek haram yo haram gitu loh, Kang. Ojo remeng-remeng. Teges, ndak tahu, berhenti dulu, ndak tahu ana. Ana mau tanya dulu sama yang ngerti. Itu aman. Kok suruh temen? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati. Ingatlah nikmat Allah atas kamu. Wa ma anzala 'alaikum, dan apa-apa yang Allah telah menurunkan atas kamu sekalian minal kitab. Dari ini kitab wal hikmah. Apa hikmah di sini? Sunnah. Ya'idukum, Allah memberikan nasihat atas kamu sekalian. Itu. Ya'idukum bih. Wattaqullah, takutlah sama Allah. Wa'alamu, dan ketahuilah annallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Di sini ingatlah bagaimana sebelum Islam datang. Ingat. Apa di antaranya? Yang pertama, perempuan itu pada zaman jahiliyah, perempuan dalam masa zaman jahiliyah itu lingkupnya 2. Untuk pernikahan cerai, selesai. Pernikahan cerai. Turun Islam untuk ngatur umat Islam, untuk ngatur kehidupan secara umum makhluk di dunia ini. Makanya tidak bisa kan kita katakan itu jahiliyah di negara Arab, di sini bukan jahiliyah loh. Enggak. Ini ayat turun secara umum loh. Wadhkuru ni'matallah. Ingatlah kamu sekalian nikmatnya Allah alaikum yang telah turun kepada kamu, yang telah datang kepada kamu sekalian. Dimanapun dulu kerusakan. Maaf, di kita pun sama. Jangan dianggap ada Islam, tidak ada Islam, budaya kita sudah baik. Ngawur loh inti punya omongan itu. Hati-hati loh. Sebelum adanya Islam dalam keadaan tidak karu-karuan. Buktinya apa? Maaf ya, digunakan selir itu. Perempuan gunakan selir di sini. Terus molimo, madon, opo ngomong ngono yo. Dan wedok, opo Kang? Molimo, madon, madat itu ganja ya. Mabuk-mabuk, terus madon, madat, main, maling, orang situ, mabuk, tidak itu, pokoknya itu 5. Ayo, tidak boleh kita katakan seperti itu. Budaya kita lebih tinggi daripada budaya orang Arab. Loh, sebentar.
Yang inti maksud itu orang Arab gimana? Sebelum Islam semua jahiliyah loh. Semua jahiliyah, cuma versinya lain-lain. Buktinya apa? Ini buktinya. Wadhkuru, ingatlah kamu sekalian. Nikmat Allah, nikmatnya Allah alaikum atas kamu. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Yang Allah telah menurunkan Al-Quran, yang Allah telah menurunkan penjelasan Al-Quran berupa hadis terutusnya Nabi Muhammad. Laqad manallahu alaikum. Allah benar-benar telah memberikan nikmat kepada kamu sekalian. Idba'ata fihim rasulan min anfusihim. Ketika datang seorang rasul dari kelompok kamu sendiri. Sebelumnya jahiliyah. Tidak ada Islam, jahiliyah. Ini dikatakan mana? Romawi sudah. Ini dikatakan mana? Persia. Mereka itu punya kebiasaan kalau punya anak perempuan tidak dikawinkan, dikumpuli bapak dewe. Alasannya apa? Yo, anak kan biayai dia, naudzubillah. Yang ngasih susu, yang ngasih ini, yang ngasih sudah besar mau diambil orang. Loh kok enak? Anak kumpuli sendiri, itu Persia. Romawi, yang itu katakan Romawi, Bizantium, no. Romawi barang ya. Romawi itu dulu duduk ngedu petek maning. Bukan ngadu ayam, ngadu manusia. Buktinya apa? Itu loh, filmnya kan ada gladiator itu loh. Film-filmnya mereka ditunjukkan kan, di seperti stadion besar, macan keluar, orang diadu. Mana ceritanya manusia ngadu dengan singa? Semuanya jahiliyah Kang. Setelah turunnya idba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus Rasul Nabi Muhammad baru berubah. Kok enak temen kan ngomong. Ngawur ente punya omongan itu. Hati-hati loh. Di antaranya yang lain. Perempuan itu sebelum jahiliyah boleh untuk tolak cerai. Walau alfa marroh. Walaupun 1000 kali. Tidak ada masalah. Zaman jahiliyah. Iki si untung dikawin loh. Kadang-kadang ada dikawin. Ayo. Baik. Duna dhobit aurobit. Tidak ada ikatan, tidak ada aturan. Ente kelem kawinan, bosen pegaten. Kepingin maning kawinan maning. Bosen pegaten, buang aja. Cuma kayak barang itu. Nah itu. Tuh. Juga perempuan kalau ditinggal mati suaminya, zaman jahiliyah itu, ya, idza mata zaujuha tunfa al-mujtama'. Tidak boleh dikeluarkan itu perempuan. Kalau suaminya mati, tidak boleh. Wis meneng, ngisin-ngisini. Zaman apa? Jahiliyah. Fala tadhuru abadan wala takhruj min baitiha. Tidak ditunjukkan orang, tidak boleh keluar dari rumahnya. Wa ka'annaha jursumah. Tahu jursumah itu? Penyakit. Seolah-olah dia punya penyakit. Zaman apa? Jahiliyah. Di mana itu? Negara Arab lainnya. Podo. Tak tunjukkan kan ya. Ini kan masih hidup kan? Kan kita jahiliyah kan? Kalau suaminya mati tidak boleh keluar kan? Dipateni? Enggak. Di penjara kan? Di India. Leono bojone mati. Sing lanang mati. Yang perempuan loncat juga. Ketika dibakar jenazahnya, bojone iki mati Kang, bojone mati, ya mati dek, kan diobong, wong Hindu. Setelah diobong tengah nyalanya itu istrinya dilemparkan juga. Ayo, iya hidup. Ya apa? Ayo, Winurana. Jangan dianggap, enggak, kita ini juga orang Indonesia Pak. Seneng Indonesia pisan. Cuma jangan dipelintir-pelintir, enggak boleh. Bisa nyepelekan loh. Nidom ini terjadi semuanya baik ketika diutusnya Nabi Muhammad. Apa sih? Ngerti ya Kang? Hidup ini kuntum ummatun bila hadaratin wa bila thaqafatin. Kamu ini dulunya
umat yang tanpa adanya tatanan hidup, tidak ada kebudayaan sama sekali, kebudayaan ini mabuk, banyak-banyakan perempuan, mesti itu toh, gimana? Podo kan, podo aja. Sampai diatur kan dulu kan, tawadhu, tidak boleh ini, tidak boleh itu kan dulu kan nemen, kok piring kok emas, ada kan ceritanya itu kan, ceritanya kan gitu, ceritanya gitu loh. Jadi kalau ada utusan negara datang, itu utusan disambut dengan piring, sendok, semuanya dari emas. Kemudian setelah dia keluar, dibuang gini ke kolam. Seolah-olah tidak butuh lagi. Tapi setelah dia pergi, digoleki maneng yuk. Apa tujuannya? Untuk jatuhkan utusan ini. Tidak boleh di Islam, jangan. Tidak boleh ya menggunakan tempat, gelas, piring, sendok dari emas, tidak boleh. Tidak boleh, haram. Siapa sih ngatur? Nabi Muhammad. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tak bisa Kang. Ngerti ya Kang? Nah, lek wis dadi api ojo balik nang jahiliyah maneng Kang. Wis enak-enak diatur sempurna. Akhirnya apa? Balik maneng. Contohnya apa? Ono kesurupan kan? Ada satu amalan gitu di sini. Lek wis kepingin dadi kudu kesurupan dhisik. Ono kan? Ayo. Jenenge sapian. Jadi sapian apa? Bantengan. Wong enak-enak normal digawe kesurupan. Akhirnya mangan setum, mangan iko, mangan iki. Ini kembali kepada jahiliyah. Loh kalau misalnya kebudayaan kita ini tidak bertentangan sama syariat, fadhol, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita tidak pernah usil kok nggak belangkonan, tidak apa-apa. Mau belangkonan bagus, tidak ada masalah apa? Belangkonan tidak apa-apa. Biar tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Aku gawe iki gawe keris di buri, tidak apa-apa. Sunnah kan bawa senjata kan? Bawa senjata sunnah kok. Sunnah. Tidak ada masalah. Gitu loh. Itu. Wattaqullah, takwalah, takutlah kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah annallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu mengetahui. Ya. Makanya kalau kita orang melihat bagaimana nikmatnya Allah yang diberikan dengan diutusnya Nabi Muhammad, berubah kabeh loh. Tidak ada yang bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad itu. Tidak ono yang. Belum lagi kalau anak perempuan karena takut nanti kalau kalah perang, otomatis kan perempuannya dibuat untuk musuh, digunakan budaknya. Jadi pemuas nafsu. Daripada gitu dibunuh aja. Ya apa itu? Dibunuh aja loh. Datang Islam, dijaga itu Islam. Jangan. Itu. Tuh ya sampai ayat yang ke-231. Alhamdulillah ya. Wallahu a'lam bishawab.